Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi Ulumul Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ayat pertama turun mengenai beberapa perkara penting. Marilah kita ikuti. Pertama, ayat penting yang bertema terkait dengan masalah perang. Ayat pertama kali turun mengenai perang adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ayat ini yaitu yang terdapat pada surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-39. Ayat ini adalah pertama kali diturunkan terkait dengan masalah perang. Sebagaimana dijelaskan di sini oleh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, yaitu dalam peristiwa malam ketika hijrah, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, mereka telah mengusir nabinya. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya lah mereka kembali. Niscaya dibinasakanlah mereka. Ibnu Abbas berkata, maka Allah menurunkan ayat telah diizinkan perang. Jadi yang dimaksud adalah ayat Udina ini sebagai ayat yang diturunkan pertama kali dalam tema perang. Karena ayat inilah yang memang mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya untuk melakukan perang. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, maka sadarlah aku bahwa sesungguhnya akan terjadi perang. Kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad. Lalu dia menambahkan, Ibnu Abbas berkata, ayat ini merupakan ayat yang pertama diturunkan mengenai perang. Riwayat ini pun dikatakan oleh Tirmidzi, dia menghasankannya. Hal ini menunjukkan bahwa surah tersebut merupakan surah Madaniyah. Jadi apa yang terdapat dalam surat Al-Ahad ayat ke-39 ini termasuk dalam kategori ayat Madaniyah. Meskipun ayat ini turun pertama kali dalam konteks izin bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk berperang. Jadi kita ketahui bahwa selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, maka beliau belum diizinkan untuk berperang ketika itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kondisi dan situasi belum memungkinkan bagi Rasulullah untuk melakukan perang. Walaupun penduduk Mekah khususnya yang sudah Islam atau masuk Islam bersama Rasul, mereka seringkali dianiaya. Tetapi saat itu belum tepat untuk melakukan perang. Sehingga baru diizinkan di kemudian hari ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah. Sehingga ayat yang mengizinkan perang ini tergolong dalam surat Madaniyah. Jadi ada tahapan-tahapan bahwa ternyata Islam tidak begitu turun langsung ngajak perang, tidak. Tetapi peperangan ini juga dalam rangka untuk pertahanan diri. Sehingga baru dibolehkannya pun baru pada periode Madinah. Jadi jelas ini ayat Madaniyah. Inilah yang dijadikan dalil bagi pentahapan mengemban dakwah tanpa angkat senjata sebelum mempunyai negara atau kekuatan. Jadi ini termasuk juga tahapan dalam dakwah Rasul. Bahwa dakwah itu tidak langsung sekaligus angkat senjata, tetapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Mulai dengan lisan, kata-kata yang baik, keteladanan, baru meningkat ke yang lebih keras apabila yang didakwai tidak mau. Sehingga perang bisa kita katakan sebagai opsi terakhir dalam dakwah. Dan itu pun harus dalam konteks ketika Rasulullah SAW saat itu sudah memiliki negara, artinya kekuatan perang, gitu ya.
Ya, sehingga Islam ini memang tidak bisa dilepaskan dari ya keberadaan suatu negara. Kemudian tema yang kedua setelah perang adalah minuman. Nah, tema terkait dengan minuman. Nah, ayat yang turun mengenai minuman adalah masalah khomer. Kita tahu bahwa khomer itu diharamkan. Tetapi ada pentahapannya. Bagaimana proses ya, kemudian khomer itu menjadi haram. Nah, proses turunnya ayat khomer ini sering dipergunakan orang sebagai dalil ya, untuk menerapkan hukum Islam secara bertahap. Nah, berikut ini runtutan turunnya ayat yang mereka paparkan. Yang pertama adalah yang terdapat di dalam surat An-Nahl ya, ayat ke-67. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, penjelasan ayat ini adalah ya, mereka mengatakan apabila yang dimaksud sakar, ya, sakar itu artinya adalah memabukkan, ya, ialah khomer, dan yang dimaksud rezeki adalah kurma dan kismis, maka pemberian predikat baik kepada rezeki, ya, sementara sakar, ya, artinya yang memabukkan, tidak diberinya. Ya, merupakan indikasi bahwa dalam hal pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ditujukan kepada rezeki dan bukan sakar. Ya, jadi yang dimaksud ayat ini bahwa yang dimaksud rezeki di sini bukanlah sesuatu yang memabukkan, tapi yang dimaksud rezeki yang ada dalam ayat ini adalah ya, al-nakhil wal a'nab. An-nakhil di sini adalah kurma. Ya, kurma sebelum ya diolah kemudian menjadi memabukkan. Ya, karena kurma ini apabila diolah disimpan ya, lama bisa menjadi memabukkan juga. Sebagaimana anggur. Nah, yang dimaksud dengan al-a'nab, anggur di sini adalah kismis. Ya, buah anggur yang dikeringkan, bukan perasan anggur yang disimpan kemudian menjadi khamr. Jadi yang dimaksud rezeki di sini bukan yang memabukkannya, ya, tapi ya, rezeki yang dimaksud adalah yang wujudnya halal. Nah, kemudian turun ayat, ya, tahapan berikutnya, ya, setelah mengungkapkan tentang apa, ya, rezeki yaitu berupa kurma maupun kismis, ya, yang bukan hal memabukkan. Kemudian turun tahapan berikutnya yaitu ayat yang lain yang ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 219. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Nah, pada ayat yang kedua ini kita lihat penjelasannya. Mereka mengatakan ayat ini belum mengharamkan khamr. Jadi sekilas dari ayat tadi masih berupa pertanyaan ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tetapi belum secara spesifik mengharamkan. Ya, jadi belum mengharamkan khamr. Tapi hanya mengatakan ya, akan dampak besar dari madharat dari khamr. Ya, maka disebut kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul nas. Bahwa di dalamnya itu di khamr atau maisir atau judi itu ada dosa yang besar dan juga ada beberapa manfaat. Kemudian ayat ini membandingkan antara manfaat dengan madharat, artinya antara manfaat dengan dosanya. Ya, dan lebih menonjolkan segi bahayanya. Ya, maka disebut wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, ketika dibandingkan antara manfaat dan madharatnya, maka yang ditonjolkan adalah madharatnya, bahayanya, ya, dampak dosanya itu, ya, daripada manfaatnya. Nah, kemudian turunlah ayat lagi, yaitu yang ada di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, mereka mengatakan bahwa ayat ini hanya melarang minum khamr di waktu akan
sholat. Jadi ayat ini juga belum spesifik untuk mengharamkan. Nah, artinya hanya melihat bahwa dampak dari khamr itu diantaranya membuat orang lalai, ya, hilang akal, ya, sehingga dilarang ya, orang yang sedang mabuk untuk sholat. Nah, kemudian turun ayat lagi yang lain, nah, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu. Ya, lantaran minum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakannya. Nah, ayat yang barusan ini ya, merupakan penetapan terakhir, final, ya, bahwa khamr itu diharamkan. Ya, jadi inilah ayat yang mengharamkan khamr. Ya, lalu apakah pembahasan itu benar? Nah, sebenarnya pembahasan masalah khamr adalah proses nasikh wal mansukh. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga ada proses nasikh dan mansukh. Ya, tidak boleh hanya berhenti pada satu ayat. Ya, tetapi ada keterkaitan antara ayat yang sebelumnya turun dengan yang sesudahnya. Nah, ini dapat kita lihat dalam pembahasan berikut oleh beberapa ulama. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 tadi, taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, ayat ini bukanlah menunjukkan pengharaman khamr, ya, tapi lebih ke arah pengharaman sholat sewaktu mabuk. Jadi pada tahapannya waktu itu, nah apabila sahabat itu sedang mabuk maka tidak boleh sholat. Artinya sholat tidak boleh dilakukan dalam keadaan mabuk. Ya. Padahal sholat 5 waktu adalah hal yang wajib dilakukan. Nah maka, apabila sedang mabuk, nah, sholat tidak bisa dilaksanakan sehingga akan kehilangan waktu sholat. Nah, oleh karena itu mau tidak mau sahabat harus meninggalkan perbuatan mabuk itu ya, untuk bisa melaksanakan sholat. Kemudian Imam At-Tabari ya, dalam tafsirnya mengatakan, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Quran, mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan penjelasan nyata tentang khamr. Nah, kemudian turun ayat 219 yaitu Al-Baqarah. Nah, kemudian Umar berdoa lagi dengan doa yang sama, maka turun lagi ayat 43 An-Nisa. Kemudian Umar radhiyallahu an berdoa lagi dengan doa yang sama, maka turunlah ayat 90 sampai 91 yaitu Al-Maidah. Dan Umar ya, puas ya, tidak berdoa lagi. Ya, mengapa disebutkan oleh At-Tabari bahwa di sini Umar yang berdoa? Ya, karena memang sahabat Umar ini pada masa jahiliyah beliau adalah sahabat yang ya, memang suka minum gitu ya, pemabuk. Nah, tapi begitu beliau masuk Islam, maka beliau sangat benci dengan apa yang disebut dengan khamr tersebut. Hingga turunlah ya, beberapa ayat ya, dalam tahapan-tahapan larangan untuk minum khamr atau minuman keras. Kemudian Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya mengatakan, maka ayat ini Al-Baqarah 219 merupakan pendahuluan bagi pengharaman khamr secara total. Nah, pengharaman dalam ayat ini secara sindiran ya, dan tidak jelas, artinya yang di Al-Baqarah tadi tentang manfaat maupun madarat itu masih berupa sindiran. Artinya bahwa ya, kalau memilih khamr itu madaratnya, bahayanya lebih besar dibandingkan sisi manfaatnya. Nah, oleh karena itu setelah Umar membaca ayat ini, dia berkata, ya Allah, terangkanlah kepada kami ihwal khamr sejelas-jelasnya. Nah, kemudian turunlah penjelasan pengharamannya dalam surat Al-Maidah. Yaitu ayat 90 sampai 91. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Bahwa khamr itu rijs,
najis, kotor, dan termasuk perbuatan setan. Ya, fajtanibuh, maka harus dijauhi. Ya, agar menjadi orang yang beruntung. Ya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, karena dari perbuatan setan, ya, bahwa orang yang minum khamr itu termasuk perbuatan setan, artinya apa? Ya, dengan orang minum khamr itu akan menimbulkan permusuhan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Ya, karena orang yang minum khamr itu biasanya kemudian ada kecenderungan untuk apa? Ya, berkelahi, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Karena itu perbuatan setan. Maka bisa kita katakan peminum khamr itu sejatinya ya, orang yang kerasukan setan gitu ya. Karena akhirnya menimbulkan berbagai macam madarat yang membahayakan diri maupun orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan sholat pada saat mabuk, yaitu ketika seorang sholat tidak mengetahui apa yang dia katakan. Karena orang yang minum khamr itu akan kehilangan akal, maka disebut al-khamru yukhammirul aql, bahwa yang namanya khamr, ya, disebut khamr itu karena yukhammir al-aql, menghilangkan, mengacaukan ya, pikiran atau akal sehat. Nah, maka ketika sholat orang yang mabuk dilarang, ya orang yang mabuk maka dilarang sholat. Kenapa? Ya, karena bacaannya bisa salah, ngelantur kemana-mana, ucapannya ngaco begitu ya. Ya, bahkan di luar sholat saja orang kalau mabuk ngaco. Ya, larangan ini terjadi sebelum pengharaman khamr. Ya, jadi ini tahapan awal. Jadi ketika tidak sholat maka dilarang dalam kondisi mabuk. Nah, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, khamr diharamkan sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang penduduknya masih minum ya, minuman khamr, nah, dan juga makan hasil judi. Nah, kemudian mereka menanyakan kedua perbuatan itu kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat Al-Baqarah 219. Maka orang-orang pun berkata, keduanya tidak diharamkan kepada kita. Nah, dia hanya berfirman, keduanya mengandung dosa besar dan manfaat bagi manusia. Sehingga Allah menurunkan ayat lebih keras. Jadi ketika Al-Baqarah turun, orang-orang belum mau meninggalkan. Karena masih melihat ada sisi manfaatnya walaupun ada aspek madaratnya. Nah, kemudian secara lebih tegas, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 43. Nah, maka orang-orang pun masih minum khamr ketika itu. Artinya ya, tidak minum khamr hanya pas menjelang waktu sholat misalnya. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat yang lebih keras lagi, yaitu dengan surat Al-Maidah ayat 90-91. Nah, maka orang-orang pun berkata, ya Allah sekarang kami menghentikannya. Ya, sebab apa? Nah, minuman keras di situ atau khamr ya, dianggap seperti ya, orang yang ya, melakukan perbuatan setan. Nah, oleh karena itu masalah khamr adalah masalah nasih wal mansuh. Jadi ada tahapan penggantian hukum ya, nasih dan mansuh. Nah, yang mana kita tidak boleh menjadikan ini sebagai dalil untuk pentahapan penerapan syariat Islam untuk saat ini. Jadi sekarang sudah tidak lagi dalam proses bertahap karena sudah final hukumnya bahwa yang namanya minuman keras yang memabukkan itu adalah haram. Jadi apapun yang memabukkan itu adalah haram. Ya, walaupun mereknya tidak harus khamr, ya, bisa wine dan lain sebagainya. Yang penting memabukkan, maka saat ini sudah final bahwa dalam hukum Islam haram hukumnya. Nah, tetapi harus menjalankan langsung hasil akhirnya. Jadi bukan tahapan yang awal dilihat manfaat madaratnya, tidak lagi. Ya, jadi sudah langsung hasil akhirnya tanpa mengikuti proses pentahapan. Ya, karena proses nasih mansuh adalah pekerjaan Allah, sedangkan kita tidak berhak untuk melakukannya. Jadi proses hukumnya sudah final. Nah, kemudian materi berikutnya adalah tentang riba. Tadi tentang masalah minuman. Sekarang tentang riba. Nah, ayat yang diturunkan berkenaan dengan riba dalam Al-Quran cukup banyak. Sehingga banyak orang menganggap bahwa antara ayat-ayat tersebut terjadi proses nasih wal mansuh. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa pengharaman riba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertahap. Nah, adapun urutan yang mereka ungkapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbua fi amwalin nas fala yarbu indallah. Ya, wa ma ataitum mir riba. Dan suatu riba yang kamu berikan liar buah untuk menambah, ya, menambah apa? Fi amwalin nas, menambah harta manusia. Fala yarbu indallah, maka yang demikian itu tidak berarti untuk menambah di sisi Allah. Artinya
hasil keuntungan yang diperoleh dari riba itu di sisi Allah tidak dianggap sebagai hasil untung. Karena merugikan ya, riba itu merugikan orang lain. Nah, mereka mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah, tetapi tidak menunjukkan isyarat apapun mengenai haramnya riba. Nah, jadi ini dia mengatakan ini belum isyarat tentang haramnya riba. Nah, kemudian turun ayat lain ya, di surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Fabidhul minal ladina hadu haramna alaihim thayyibatin wa hillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdihimur riba wa qatnuhu anhu, dan seterusnya. Maka lantaran kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, lantaran perbuatan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka makan riba, padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Jadi memang kebiasaan orang Yahudi itu suka memungut riba. Tidak hanya pada orang asing, artinya di luar orang Yahudi, tapi juga pada kalangan mereka sendiri. Maka akibat perbuatan mereka itu, Allah turunkan ayat ini mengharamkan atas mereka makanan yang baik-baik. Ya, ini hukuman bagi mereka. Ya, hal-hal yang dihalalkan jadi tidak boleh. Ya, seperti sapi misalnya. Mereka harus memilih ya, bagian yang tidak ada kaitannya dari bagian lemak yang ada di perut. Ya, karena haram bagi mereka. Nah, itu akibat mereka banyak ya, melakukan perbuatan yang ya, diharamkan oleh Allah. Nah, mereka mengatakan ayat ini diturunkan di Madinah sebelum perang Bani Quraisyah, yaitu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Nah, ayat ini menggambarkan sifat orang Yahudi yang menjalankan praktik riba. Nah, lalu turun lagi ayat yang lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Hati-hati, tidak boleh makan riba, apalagi berlipat-lipat, memperbanyak melakukan riba. Nah, mereka mengatakan ayat ini diturunkan di Madinah dan menunjukkan larangan tegas untuk melakukan salah satu praktik riba, yakni riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah itu riba yang ya, tumbuh berkembang, jadi penghasilan tumbuh karena proses riba. Nah, meski demikian belum mengharamkan secara mutlak seluruh bentuk riba. Kemudian turun lagi ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, tampaknya ayat ini bersyarat dan juga memberikan sindiran terkait sisa-sisa dari perbuatan riba. Nah, mereka mengatakan ayat inilah yang mengharamkan segala bentuk praktik riba dengan tegas dan bersifat mutlak. Nah, kemudian apakah pembahasan ini tepat? Nah, sebenarnya pembahasan yang benar adalah bahwa masalah riba tidaklah terjadi nasih wal mansur. Jadi kalau masalah riba ini tidak seperti dalam khomer, ya, ada pentahapannya. Tetapi riba itu sekaligus gitu ya, diharamkan secara sekaligus. Nah, dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 39, Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini tidaklah membahas masalah riba, melainkan membahas masalah hadiah. Nah, kemudian Ibnu Katsir ya, mengomentari ayat ini dalam tafsirnya. Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang tersebut akan membalas dengan pemberian yang lebih baik daripada yang telah diberikan, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberikan sesuatu kepada orang, kemudian orang itu mengharapkan imbalan, balasan yang lebih baik daripada yang diberikan, maka dianggap itu tidak berpahala di sisi Allah. Nah, jadi kata riba di sini bukanlah riba yang dimaksud sebagai tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjamkan sesuatu dengan tempo. Ya, tapi dalam arti bahasa yaitu sebagai tambahan saja. Ya, kemudian surat An-Nisa ayat 160-161, Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, disebabkan kezaliman kaum Yahudi, maka Allah mengharamkan kepada mereka makanan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Yakni tiada lain, kami mengharamkan hal itu lantaran mereka berhak mendapatkannya
sebab mereka melampaui batas atau durhaka. Nah, kemudian jelaslah bahwa ayat ini menceritakan khusus orang Yahudi. Nah, ayat ini khususnya adalah terkait perbuatan orang Yahudi di masa itu. Kemudian surah Ali Imran ayat 130. Nah, sebenarnya ayat ini tidak sekadar mengharamkan riba yang berlipat ganda, tapi semua jenis riba, artinya segala bentuk riba secara keseluruhan. Memang benar ayat tersebut hanya menyebutkan riba yang biasa terjadi pada saat itu, tapi tidak berarti hanya riba tersebut saja yang diharamkan, melainkan untuk semua jenis riba diharamkan. Nah, penjelasan ini semua dapat dilihat dalam kitab tafsir Fathul Qadir, karangan Imam Asy-Syaukani. Nah, tafsir ahkam karangan Imam As-Sayyid, Imam Taqiyuddin An-Nabhani, mengatakan bahwa ayat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya karena bertentangan dengan mantuknya, apa yang terucap. Sehingga tidak dapat disimbolkan bahwa selain riba yang berlipat ganda adalah halal. Artinya segala jenis apapun yang mengandung unsur riba itu haram. Nah, kemudian surat Al-Baqarah 278. Imam At-Tabari dalam Al-Bayan mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang kaum yang baru masuk Islam, yang sebelumnya mereka melakukan riba yang belum tuntas. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan riba yang telah mereka ambil sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam dimaafkan. Nah, sementara sisa riba setelah mereka masuk Islam disuruh untuk ditinggalkan. Nah, kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan cerita Zaid bin Aslam tentang Bani Amr bin Umair dari Thaqif yang terkait riba dengan Bani Mughirah dari Bani Mahzum sebelum mereka masuk Islam. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang tegas bagi orang yang masih melaksanakan praktek riba setelah diberi peringatan. Nah, selain penjelasan di atas, ayat 130 dari Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, ini adalah lebih dahulu turun dari ayat 275 Al-Baqarah. Dalam ilmu ushul fiqh, ayat yang mengkhususkan tidak mungkin turun dahulu. Jadi ayat yang berupa taksis mengkhususkan itu tidak mungkin turun terlebih dahulu dibanding ayat yang umum. Nah, jadi ayat riba ini kasusnya berbeda dari ayat terkait dengan khomer. Sehingga ayat riba ini sejatinya adalah mutlak, bahwa segala bentuk riba, baik itu riba fadl, riba nasiah, itu hukumnya haram. Jadi bisa kita simpulkan perbuatan riba seperti kalau zaman dulu orang menjual kurma dengan kurma itu tidak boleh. Nah, atau dalam konteks kehidupan saat ini orang yang mengambil untung dari misalnya kredit, dalam kredit 2% bunganya, kayak mau 6%, kayak mau 1%. Selama itu ada kelebihan dalam hutang piutang, misalnya orang hutang 200.000, nah maka ketika membayar dia harus membayar 210.000, maka 10.000 itu adalah riba. Nah, maka itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Atau menjual sesuatu yang sama seperti kurma dengan kurma tadi. Nah, dalam konteks sekarang itu seperti uang dengan uang. Nilai tukar misalnya, rupiah dengan dolar. Itu kalau secara hukum Islam sebenarnya tidak diperbolehkan karena nilai kertas itu sebenarnya sama saja. Kecuali kalau emas, nah itu diperbolehkan. Maka yang lebih aman memang bertransaksi itu dengan emas, karena emas itu adalah memiliki nilai yang stabil, tidak seperti uang, ada nilai inflasinya. Maka bisa kita sebut tidak adil. Kertas dengan kertas, rupiah dengan dolar, atau dolar dengan rubel begitu. Kemudian dolarnya lebih tinggi, itu sebenarnya tidak adil. Tapi kalau emas, nah itu lebih adil. Nah, sebenarnya Islam mengatur hal seperti itu, tetapi dalam konteks kehidupan nyata saat ini, memang susah untuk kita meninggalkan itu. Karena apa? Ekonomi dunia ini dikuasai oleh kapitalis, khususnya Amerika, sehingga nilai tukar uang itu justru dengan dolar, tidak dengan emas. Nah, maka di situ ada proses riba. Jadi kalau orang menabung dengan maksud ingin mencari untung dengan dolar, itu sebenarnya bisa terjebak dalam masalah riba ini. Jadi tidak boleh menjual kurma dengan kurma, gandum dengan gandum,
Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, harus dengan sesuatu yang berbeda. Ya, walaupun kualitas kurma boleh jadi beda, tapi inti dari persamaan barang itu tidak boleh. Ya, karena di masa Rasul memang ya seorang sahabat yang menjual kurma dengan sahabat lain dengan tukar kurma yang lain, itu tidak dibenarkan. Ya, harus dengan hal yang berbeda. Ya, orang menjual kurma ya, ditukar dengan sayur, itu malah boleh. Ya, sebagaimana sekarang seperti uang dengan uang. Nah, maka yang bisa dikonversi ya, sebagai nilai tukar yang benar ya, itu adalah emas atau perak. Itu kalau menurut hukum Islam seperti itu. Nah, demikian juga dalam hutang piutang. Nah, hutang piutang maka sekarang ada namanya mudharabah. Ya. Jadi mengambil keuntungan dengan kesepakatan yang ya, ditetapkan sejak awal akadnya. Ya, bukan dengan proses riba. Nah, inilah yang diajarkan dalam ajaran Islam terkait dengan masalah riba. Nah, lebih lanjut tentang hukum riba, ya, tentu akan kalian pelajari dalam masalah fikih kontemporer. Demikian ya materi terkait dengan ulumul Quran yang berkaitan dengan ya tema-tema atau ayat-ayat yang diturunkan. Yang pertama ya, terkait dengan tema-tema khusus ya, dalam penurunan Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.